Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-22. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Nyi Permati menjadi semakin tegang ketika kakinya melangkah semakin dekat dengan pintu regol halaman rumah Bahu Langlang. Itulah rumahnya. Suara Nyi Permati menjadi gemetar. Paksi mengangguk-anggukkan kepala. Rumah itu terhitung rumah yang besar dan berhalaman luas. Beberapa langkah dari pintu Nyi Permati masih berkata, "Tolong, Ger, jangan masuk halaman rumah itu." Tetapi Paksi Pamekasan seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan ia pun berkata, "Katakan bahwa Bibi telah bertemu dengan aku, anak Bibi. Jika Kemuning ternyata tidak mengenal aku, katakan bahwa aku sejak kecil ikut dengan Paman di Kembang Aru." Nyi Permati memang tidak ingin berbuat apa-apa lagi. Justru Paksi Pamekaslah yang lebih dahulu melangkah memasuki halaman rumah itu. Namun langkah Paksi Pamekas tertegun. Demikian ia memasuki halaman rumah itu. Maka ia melihat peristiwa yang membakar jantungnya. Seorang laki-laki yang bertubuh tegap sedang mencambuk perempuan yang tidak berdaya. Perempuan itu menggeliat dan berguling-guling kesakitan. Meskipun ia berteriak dan minta ampun, tetapi laki-laki itu masih saja mencambuknya. "Siapakah perempuan itu, Bibi?" Nyi Permati sudah menjadi gemetar, tetapi ia menjawab, "Salah seorang istrinya." Perempuan yang terguling kesakitan itu memang masih muda. Agaknya ia terhitung perempuan cantik jika rambutnya tidak terurai, berkas-berkas darah di bibir dan baju yang sudah terkoyak. "Kenapa perempuan itu dicambuk, Bibi?" bertanya Paksi Pamekas. "Entahlah, Ger, tetapi kekasaran seperti itu sering dilakukan oleh Bahu Langlang. Sudah aku katakan bahwa selama beberapa hari aku di rumahnya, sudah 2 orang pengikutnya yang dibunuhnya. Pembunuhan itu sendiri sama sekali tidak berkesan apapun pada Bahu Langlang, seakan-akan tidak ada sesuatu yang pernah terjadi. Perbuatan itu harus dihentikan," desis Paksi Pamekas. "Tetapi bukan kau, Ger, biarlah orang lain yang melakukan." Suara Nyi Permati bergetar. Namun segala sesuatunya sudah terlambat. Orang yang mencambuk perempuan yang tidak berdaya itu melihat Nyi Permati datang bersama dengan seorang anak muda. Tiba-tiba wajah laki-laki itu berubah. Wajahnya yang nampak bengis itu larut dalam senyumnya yang menghiasi bibirnya. "Marilah, Bibi. Nampaknya Bibi baru saja datang dari bepergian. Kemana saja Bibi pergi?" Paksi Pamekas menarik nafas dalam-dalam. Tanpa melihat bagaimana ia mencambuk seorang perempuan yang tidak berdaya, maka Paksi Pamekas tentu menyangka bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang ramah. Wajahnya pun tidak nampak segarang orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang jahat. "Marilah, Bibi." Orang itu mempersilahkan tanpa menghiraukan perempuan yang masih saja merintih kesakitan sambil merangkak menggapai tangga. Nyi Permati tidak menjawab, sementara laki-laki itu berkata, "Apakah Kemuning ikut dengan Bibi?" "Tidak, Nger," jawab Nyi Permati dengan suara gemetar.
Oh, jadi di mana anak itu? Bahu Langlang itu justru bertanya. Seorang perempuan lain yang kemudian berdiri di tangga menyahut. Anak itu ada di dapur. Aku mengajarinya masak. Nampaknya anak itu akan menjadi juru masak yang pandai. Oh, aku kira ia ikut bersama Bibi. Sejak pagi aku belum melihatnya. Namun Bahu Langlang itu pun kemudian memandang Paksi Pamekasan dengan tajamnya. Namun laki-laki itu tersenyum pula sambil bertanya, "Siapakah anak ini, Bibi?" Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar. Ia berharap Nyi Permati menjawab sebagaimana dikehendakinya. Namun ternyata Nyi Permati itu menjawab, "Iya anakku, Nger." "Anak Bibi?" Bahu Langlang terkejut. Sementara Nyi Permati berkata selanjutnya, "Iya anakku yang sejak kecil dipelihara pamannya di Kembang Arum. Bukankah Angger ingat bahwa aku akan pergi ke Kembang Arum? Nah, adalah kebetulan bahwa anakku itu berada di pasar, ikut dengan pamannya membawa dagangan kelapa." Wajah Bahu Langlang menjadi merah, namun kemudian dengan cepat ia berusaha untuk menghapuskan kesan bahwa batinnya bergejolak mendengar pengakuan Nyi Permati itu. Bahkan kemudian ia pun tersenyum pula sambil berkata, "Jika demikian, marilah bawa anak itu naik ke pendopo, Bibi." Nyi Permati pun kemudian mengajak Paksi Pamekasan untuk naik ke pendopo dan duduk di atas tikar pandan yang putih di Pringgitan. Sementara itu, Bahu Langlang berkata kepada perempuan yang berdiri di tangga, "Biarlah perempuan keparat itu diseret ke kandang. Suruhlah orang-orang yang menjemur padi itu membawanya pergi." Dalam pada itu Paksi Pamekasan sempat berdesis, "Siapakah perempuan yang berdiri di tangga itu?" "Istrinya, istri utamanya. Ia adalah penguasa kedua di rumah ini. Sikap dan tabiatnya tidak berbeda dengan Bahu Langlang. Keras dan bengis," jawab Nyi Permati berbisik. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Doakan saja, Bibi. Perbuatan mereka tidak dapat dibiarkan terus." Tetapi Paksi Pamekasan tidak dapat bertanya lebih banyak. Laki-laki yang baru saja mencambuk istrinya itu telah naik pula dan duduk di Pringgitan, menemui Nyi Permati dan Paksi Pamekasan. "Siapa namamu, anak muda?" bertanya Bahu Langlang. "Orang memanggilku Paksi." "Paksi?" Bahu Langlang mengulangi. "Nama yang bagus. Sejak kapan kau tinggal di Kembang Arum?" bertanya Bahu Langlang. "Sejak kecil, sekitar 6 atau 7 tahun." "Sekarang berapa umurmu?" bertanya Bahu Langlang. 18 tahun. "Kalian telah berpisah 10 tahun lebih. Apakah demikian kalian bertemu kalian langsung dapat saling mengenal?" "Nampaknya ibu agak lupa kepadaku," jawab Paksi Pamekasan. "Tetapi aku tidak akan pernah dapat melupakannya." Bahu Langlang mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah kau akan membawa ibumu bersamamu?" "Ya, aku akan membawa ibu ke rumah paman. Bukankah ibu memang sedang mencari rumah paman?" Bahu Langlang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Sayang sekali. Sebenarnya aku ingin mohon Bibi tinggal di sini. Aku sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Bibi dapat menjadi pengganti orang tuaku, menjadi pepunden di sini. Tetapi apa boleh buat, jika Bibi ingin pergi, aku hanya ingin mohon agar Bibi sering datang untuk menengok Kemuning. Ia tentu sekali-sekali merasa rindu kepada bibinya, meskipun ia merasa kerasan di sini dan tidak ingin meninggalkan rumah ini. Tetapi Bibi akan tetap selalu dikenangnya, karena Bibilah yang telah membawanya kemari, sehingga Kemuning menemukan satu wujud kehidupan yang didambakannya."
Wajah Nyi Permati menjadi tegang. Ia tentu tidak akan dapat meninggalkan Kemuning di rumah itu, meskipun seandainya ia akan menemukan kehidupan yang jauh lebih baik. Paksi Pamekasan melihat ketegangan itu membayang di wajah Nyi Permati. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Ki Bahu Langlang, Ibu tentu tidak akan meninggalkan Kemuning di sini. Ibu tentu akan membawa Kemuning bersamanya." Wajah Bahu Langlang berkerut, namun kemudian ia pun tersenyum. "Hehehe, jangan merusak masa depan anak-anak. Kemuning sudah kerasan di sini. Ia sudah seolah-olah menjadi anak kandung kami sendiri. Istriku mengasihinya dengan sepenuh hati." "Baiklah Ki Bahu Langlang," berkata Paksi Pamekasan. "Jika Kemuning memang sudah merasa kerasan di sini, biarlah kelak Ibu mengantarkannya kemari. Ibu hanya ingin membawa Kemuning kepada Paman, agar Paman sempat melihatnya. Paman sudah terlalu tua. Ia akan sangat menyesal bahwa jika sampai hari akhirnya, ia tidak sempat melihat Kemuning." "Tentu, Pamanmu tentu akan sempat melihatnya. Aku dapat membawa Kemuning ke Kembang Arum kapan saja." "Jika demikian, kenapa kami tidak membawa Kemuning sekarang saja, dan kemudian membawanya kembali sehari 2 hari kemudian? Jika Ibu tidak sempat, akulah yang akan mengantarkannya kemari. Karena setiap kali aku pergi ke pasar untuk membeli kelapa yang akan kami jual lagi di tempat lain, terutama kepada mereka yang membuat minyak kelapa." "Ah, sudahlah. Jangan pikirkan Kemuning. Aku dan istriku akan mengurusnya. Tinggalkan Kemuning dengan tenang di sini. Bibi tidak perlu menjadi gelisah. Keadaannya akan baik-baik saja." "Maaf Ki Bahu Langlang," berkata Paksi Pamekasan. "Kami mohon kemurahan hati keluarga Ki Bahu Langlang. Yakinlah bahwa aku akan membawanya kembali kemari jika ia memang sudah kerasan tinggal di sini." Tetapi Bahu Langlang tersenyum sambil berkata, "Jangan menyakiti hati anak itu. Kasihan, ketenangannya akan terganggu." "Ki Bahu Langlang," berkata Paksi Pamekasan kemudian, "biarlah ibuku berbicara sendiri dengan Kemuning. Jika Kemuning memang berkeberatan, apa boleh buat. Kami akan meninggalkannya di sini. Tetapi jika Kemuning ingin bertemu dan tinggal bersama pamannya barang 1-2 hari, biarlah ia kami bawa serta." Wajah Bahu Langlang pun berkerut. Sambil menggeleng ia berkata, "Aku minta jangan ganggu Kemuning. Itu saja." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, sementara Bahu Langlang pun berkata kepada Nyi Permati, "Bibi, sebaiknya Bibi memberitahukan kepada anak Bibi itu agar ia tidak usah ikut mencampuri persoalan Kemuning. Aku tidak berkeberatan ia singgah di sini, tetapi jangan membuat kegelisahan seisi rumahku, termasuk Kemuning." Nyi Permati termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Sudahlah Ngger, biarlah besok atau lusa aku ajak Kemuning ke rumah pamanmu." "Tidak Ibu, aku akan mengajak Kemuning sekarang. Alangkah senangnya hati paman jika Kemuning tiba-tiba datang mengunjunginya. Rasa-rasanya aku tidak sabar lagi melihat bagaimana paman di saat-saat yang gawat itu tersenyum melihat kehadiran Kemuning." Agaknya Bahu Langlang telah kehabisan kesabaran. Pada dasarnya ia memang bukan orang yang sabar, tetapi ia mencoba untuk memberikan kesan yang baik kepada anak Nyi Permati. Tetapi anak muda itu ternyata sangat menjengkelkannya. Karena itu maka dengan suara yang mulai bergetar, Bahu Langlang itu berkata, "Anak muda, untuk terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Jangan ganggu Kemuning." "Niatku sudah tetap Ki Bahu Langlang," jawab Paksi Mantap. Bahu Langlang benar-benar tidak dapat menahan diri. Karena itu maka ia pun membentak, "Cukup anak muda, aku minta kau meninggalkan rumahku ini. Bibi,
Aku mohon, sebelum aku bertindak menurut caraku. Nyi Permati menjadi semakin bingung. Dengan gelisah ia berkata, "Sudahlah, tinggalkan rumah ini." Tetapi Paksi Pamekasan tetap bersikeras. Katanya, "Tidak, aku akan membawa Kemuning." Bahu Langlang benar-benar tidak lagi dapat mengekang diri. Sudah sejak semula ia berpura-pura menjadi penyabar, tetapi ia tidak dapat bertahan terlalu lama. Karena itu, maka Bahu Langlang itu pun kemudian berkata, "Aku sudah cukup memberimu kesempatan berbicara di sini. Sekarang kau harus pergi. Jangan berbicara apapun lagi." Tetapi hati Paksi Pamekasan pun keras seperti baja. Karena itu maka ia pun menjawab, "Aku akan pergi bersama Kemuning." "Cukup!" Mata Bahu Langlang mulai menyala. Sementara Nyi Permati mulai menjadi ketakutan. "Apakah aku harus memperlakukanmu seperti perempuan itu?" "Seperti itulah yang pada suatu saat akan terjadi pada Kemuning. Pada saatnya kau menjadi jemu, maka kau akan menyakitinya setiap hari." Bahu Langlang itu pun bangkit berdiri sambil menggeram. "Kau memang tidak tahu diri. Jika kau terlambat keluar dari halaman rumahku, maka untuk selamanya kau tidak akan pernah dapat keluar lagi, karena tubuhmu akan terkubur di bawah rumpun bambu di kebun belakang rumah ini." "Tentu banyak tubuh yang kau kuburkan di bawah rumpun bambu itu," jawab Paksi Pamekasan sambil bangkit berdiri pula. Wajah Bahu Langlang menjadi merah. Dengan garang ia berkata, "Sekarang aku tahu apa yang kau maui, anak muda. Kau datang dengan sengaja untuk merebut Kemuning dari tanganku. Baik, jika kau memang sudah bersiap melakukannya, lakukan. Halaman rumahku cukup luas." Bahu Langlang tidak menunggu lebih lama. Ia pun segera turun ke halaman. Ketika Paksi Pamekasan melangkah, Nyi Permati menggamitnya sambil berdesis, "Sudahlah anak muda, aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu, tetapi jangan korbankan dirimu." Paksi Pamekasan tidak menghiraukannya. Ia pun segera melangkah menuruni tangga. Sejenak kemudian, Paksi Pamekasan pun telah berdiri berhadapan dengan Bahu Langlang di halaman. Beberapa orang yang ada di halaman Bahu Langlang menjadi heran melihat anak muda yang dengan beraninya menantang Bahu Langlang. Apakah anak muda itu belum pernah mendengar nama Bahu Langlang? Dalam pada itu Paksi Pamekasan yang sudah berdiri berhadapan dengan Bahu Langlang itu pun berkata, "Bahu Langlang, aku yakin bahwa kau adalah seorang laki-laki yang kata-katamu adalah kehormatan dan harga dirimu. Marilah kita membuat janji. Kita akan berkelahi sekarang ini. Jika aku kalah, maka aku sadari bahwa aku akan terkubur di bawah rumpun bambumu. Aku sudah pernah mendengar namamu, dan aku pun tahu tabiatmu. Ketika aku memasuki halaman rumah ini, kau sedang menghakimi salah seorang istrimu. Tetapi jika aku menang, maka kau harus melepaskan Kemuning dan ibuku. Aku akan membawa mereka dan menyelamatkan mereka dari keganasanmu." "Iblis kau! Aku hormati kau yang berani menantangku. Aku hormati kau yang mencintai ibu dan saudara sepupumu, sehingga berani mempertaruhkan nyawamu. Tetapi kau akan segera ditelan oleh kesombonganmu sendiri. Katakanlah bahwa kau berjanji." "Baik, aku terima syaratmu. Aku janji." Demikianlah, keduanya pun kemudian telah berhadapan. Paksi Pamekasan telah menyandarkan tongkatnya karena ia melihat Bahu Langlang tidak bersenjata. Sejenak kemudian keduanya telah bersiap. Mata Bahu Langlang bagaikan memancarkan nyala api oleh kemarahan yang membakar dadanya. Bahwa seorang anak muda berani menantangnya itu sudah merupakan suatu penghinaan atas dirinya.
Sejenak kemudian, maka bahu Langlang itu pun mulai bergerak. Tangannya terayun menggapai tubuh Paksi Pamekasan, tetapi bahu Langlang belum benar-benar menyerangnya. Namun ketika Paksi Pamekasan bergeser menghindari, bahu Langlang telah mempersiapkan serangan yang sebenarnya. Ia ingin menghancurkan dan benar-benar membunuh anak itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, untuk menutup ketersinggungannya bahwa seorang anak telah berani menantangnya. Dengan mengakhiri perlawanan anak itu secepatnya, maka penilaian orang-orangnya yang melihat peristiwa itu terhadap dirinya tidak akan terguncang oleh kesombongan anak itu. Karena itu maka sejenak kemudian, serangan bahu Langlang itu pun datang bagaikan angin prahara. Paksi Pamekasan memang terkejut. Ia tidak menduga sebelumnya bahwa serangan bahu Langlang akan datang demikian cepatnya langsung dalam tataran ilmu yang tinggi. Paksi Pamekasan memang terdesak surut, tetapi kemudian Paksi Pamekasan pun telah menemukan keseimbangannya, sehingga Paksi Pamekasan pun segera menempatkan diri pada batas kemampuan lawannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi seimbang. Paksi Pamekasan yang muda, namun yang telah menempa dirinya itu, tidak banyak mengalami kesulitan menghadapi orang yang namanya ditakuti oleh lingkungannya, bahu Langlang. Ketika dengan hentakannya bahu Langlang mampu mendesak lawannya, maka ia sudah memastikan akan dapat dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi ternyata dugaannya keliru. Anak muda itu semakin lama justru menjadi semakin mapan. Bahu Langlang tidak lagi mendesaknya. Apa yang dilakukannya, lawannya itu pun mampu mengimbanginya. Karena itu sambil menggeram marah, bahu Langlang mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak. Sebagai seorang yang mempunyai pengalaman yang luas dalam petualangannya di dunia olah kanuragan, maka bahu Langlang tidak segera tenggelam dalam kecemasan menghadapi lawannya. Dengan hentakan-hentakan yang kuat, bahu Langlang ingin mengguncang pertahanan Paksi Pamekasan, tetapi Paksi Pamekasan tidak segera dapat didesaknya. Semakin lama Paksi Pamekasan justru nampak menjadi semakin tegar. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat, sementara kakinya berloncatan semakin tangkas. Bahu Langlang mulai menyadari bahwa lawannya bukannya anak-anak muda kebanyakan. Sejak semula ia memang sudah curiga bahwa anak muda itu bukan anak Nyi Permati, bukan pula sepupu Kemuning. Karena itu maka bahu Langlang pun tidak mau menanggung akibat yang paling buruk. Dengan tangkasnya ia meloncat surut sambil berteriak, "Berikan senjataku!" Beberapa orang termangu-mangu, namun istri utamanya lah yang dengan cepat tanggap. Ia pun segera meraih sebuah kapak yang tergantung di tiang di atas tangga pendopo itu. Dengan cepat kapak yang besar itu pun telah dilemparkan kepada bahu Langlang yang telah mengambil jarak dari lawannya itu. Bahu Langlang menangkap kapak besarnya itu. Kemudian terdengar orang itu tertawa. Keramah tamahannya sama sekali tidak nampak lagi. Tidak ada lagi senyum di bibirnya. Yang nampak adalah pandangan matanya yang bengis. Demikian bahu Langlang memegang kapaknya. Maka Paksi Pamekasan pun telah menggapai tongkatnya pula. Meskipun ternyata ilmu bahu Langlang yang garang itu tidak setinggi sebagaimana dibayangkannya, namun kapaknya itu nampaknya sangat berbahaya. Jika orang-orang dari Gua Lampin atau orang-orang dari perguruan Sat itu datang kemari, maka bahu Langlang akan sulit untuk dapat mengatasinya.
Berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya, ternyata Bahu Langlang tidak lebih dari seorang pemimpin perampok yang garang, tetapi kegarangannya tidak dilandasi dengan ilmu yang tinggi. Sejenak kemudian, maka Bahu Langlang telah menyerang dengan kapaknya yang besar, menilik ayunan kapaknya itu. Maka tenaga Bahu Langlang memang sangat besar. Agaknya dengan tenaganya yang besar serta kegarangan sikap dan keberaniannya, Bahu Langlang menjadi seorang yang ditakuti oleh lingkungannya. Tetapi nampaknya orang-orang dari perguruan-perguruan yang namanya banyak dikenal, Bahu Langlang sama sekali tidak menarik perhatian. Demikianlah, maka dengan tongkatnya Paksi Pamekasan telah melawan ayunan kapak Bahu Langlang yang garang itu. Getaran angin yang menampar tubuh Paksi Pamekasan karena ayunan kapak lawannya memberikan peringatan kepada Paksi Pamekasan bahwa tenaga lawannya memang sangat besar. Tetapi jantung Paksi Pamekasan sama sekali tidak bergetar oleh ayunan senjata lawannya itu. Sehingga dengan demikian, maka perlawanan Paksi Pamekasan sama sekali tidak menjadi goyah. Bahkan dengan tongkat kayunya, Paksi Pamekasan dapat menangkis serangan kapak lawannya dengan benturan langsung. Paksi Pamekasan memang yakin bahwa tongkatnya tidak akan patah, meskipun wujud tongkatnya adalah tongkat kayu. Tetapi tongkat itu sudah teruji kekuatannya, sehingga dalam benturan seperti apapun dengan jenis logam apapun, tongkatnya tidak akan patah. Bahu Langlang menjadi semakin heran. Anak itu benar-benar anak ajaib. Pada umurnya yang masih sangat muda, sebagaimana dikatakannya sendiri, bahwa umurnya baru 18 tahun, ia sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang tidak terjangkau oleh ilmu Bahu Langlang, yang namanya ditakuti oleh lingkungannya. Dalam pada itu kapak Bahu Langlang hampir tidak berdaya sama sekali. Bahkan tongkat Paksi Pamekasan sekali-kali sudah mulai menggapai tubuh lawannya. Ketika tongkat Paksi Pamekasan berhasil mendorong pundak Bahu Langlang, maka Bahu Langlang itu terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja Bahu Langlang kehilangan keseimbangannya. Namun dengan susah payah, Bahu Langlang dapat menguasai dirinya, sehingga ia tidak jatuh terjerembab. Dalam pada itu, istri utama Bahu Langlang yang melihat keadaan suaminya telah menjadi marah pula. Ternyata istrinya bukan saja seorang yang garang, tetapi ia juga seorang yang mampu turun ke medan. Karena itu, ketika Bahu Langlang mengalami kesulitan, istrinya yang garang itu telah meloncat ke gelanggang. Di tangannya digenggamnya sebilah pedang. "Kita akan membunuh bersama-sama," geram perempuan itu. Paksi Pamekasan meloncat selangkah surut. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kita sudah membuat janji, Bahu Langlang." Bahu Langlang menjadi bimbang sesaat, tetapi istrinya telah memutar pedangnya sambil berkata, "Jangan ragu-ragu, janji dengan anak-anak tidak perlu ditepati." Bahu Langlang masih saja bimbang ketika kemudian istrinya itu meloncat menyerang Paksi Pamekasan. Paksi Pamekasan meloncat menghindar sambil berkata, "Bahu Langlang, apa katamu jika kau tidak menepati janji? Maka aku tidak akan hiraukan pula." "Persetan dengan janji itu!" teriak istrinya. Tetapi sebelum mulutnya terkatup rapat, tongkat Paksi Pamekasan telah terayun menyambar pedang perempuan itu. Tanpa dapat berbuat apa-apa, pedangnya telah terlempar beberapa langkah daripadanya. "Bahu Langlang," berkata Paksi Pamekasan kemudian, "jika kau ingkar janji, maka aku akan membunuh istrimu.
membunuhmu dan membunuh siapa saja yang akan menghalangi aku." Bahu Langlang termangu-mangu sejenak, tetapi ujung tongkat Paksi Pamekasan seakan-akan melekat di dada istrinya. Dengan satu gerakan sederhana, istrinya itu memang akan dapat diselesaikan oleh anak muda itu. Tongkat itu dapat mendorong istrinya, tetapi mengingat kemampuan anak muda itu, maka tongkat itu akan dapat menghunjam di dada istrinya itu. Istri Bahu Langlang yang sudah kehilangan pedangnya itu baru yakin bahwa anak muda itu memang tidak mungkin dilawannya, meskipun ia bertempur bersama suaminya, seorang yang memiliki nama besar di lingkungannya dan ditakuti banyak orang. Dalam pada itu Paksi Pamekasan pun berkata, "Bahu Langlang, aku ingin memberimu peringatan. Jika kau mencoba berpijak pada nama besarmu, maka dalam waktu yang singkat kau akan binasa. Aku beritahukan kepadamu bahwa di kaki Gunung Merapi ini sekarang berkumpul orang-orang dari perguruan besar yang berilmu tinggi. Bukan sekedar seorang pemimpin perampok yang merasa dirinya tidak terkalahkan karena dapat membunuh orang-orang tua dan anak-anak yang ketakutan, atau mencegat penjual dawet atau belantik kuda yang pulang dari pasar. Di daerah ini berkeliaran orang-orang dari perguruan Goa Lampin, orang-orang dari perguruan Sat, dan orang-orang perguruan di alas Tegal Arang. Itu yang sudah aku lihat. Aku tidak tahu apakah masih ada orang lain yang belum aku ketahui. Nah, camkan itu. Lihat wajahmu di permukaan kolam ikanmu. Kau tidak lebih dari seekor tikus kecil di antara sekelompok serigala yang buas." Bahu Langlang termangu-mangu mendengar kata-kata Paksi Pamekasan itu. Sementara Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Ketika aku mendengar namamu, aku kira kau juga seorang yang berilmu tinggi. Tetapi ternyata kau bukan apa-apa. Nah, sekarang tempatkan dirimu di antara segerombolan serigala yang berkeliaran di kaki Gunung Merapi ini. Menurut pendapatku, dalam waktu yang dekat, tentu ada di antara mereka yang datang kepadamu untuk menguji kebesaran namamu." "Apakah kau tidak berbohong, anak muda?" bertanya Bahu Langlang. "Buat apa aku berbohong kepadamu? Apalagi setelah aku tahu siapa sebenarnya kau. Meskipun kau dengan tanpa berkedip membunuh pengikut-pengikutmu sendiri, dan bahkan dengan jantung yang sama sekali tidak tergetar mencambuk seorang perempuan yang tidak berdaya, tetapi kau bukan orang yang pantas aku perhitungkan. Apalagi dalam putaran perburuan pusaka sekarang ini." Bahu Langlang menundukkan kepalanya. Ia harus melihat kenyataan itu. Betapa kecilnya dirinya di hadapan anak muda itu, atau di hadapan orang-orang dari perguruan yang telah disebutnya. Karena itu, maka Bahu Langlang itu pun berkata, "Aku akan menepati janjiku, anak muda. Tetapi aku minta kau mengatakan apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang. Bawa Kemuning keluar dan serahkan kepada bibinya. Aku tahu aku akan menyerahkannya kepada bibinya. Tetapi setelah itu, apa yang sebaiknya aku lakukan? Apakah orang-orang dari perguruan besar itu benar-benar akan datang kemari?" "Menurut dugaanku, mereka akan datang." "Apa yang harus aku lakukan?" bertanya Bahu Langlang. "Jangan sebut lagi namamu. Kau harus mengatakan bahwa Bahu Langlang sudah pergi. Yang ada hanyalah orang-orang yang menunggui rumahnya. Beritahu pengikut-pengikutmu, jangan sebut lagi nama Bahu Langlang itu. Kecuali itu, hentikan tingkah lakumu. Kau belum terlambat untuk memperbaiki jalan hidupmu." Bahu Langlang termangu-mangu sejenak, namun kemudian diamatinya kedua telapak tangannya sambil berdesis. "Oh, tangan ini telah bernoda darah. Berapa orang yang telah aku bunuh? Apakah aku masih pantas untuk mencari jalan baru dalam hidupku? Selagi kau sempat, lakukan. Tetapi jika kau sudah mati, maka kesempatan itu tidak akan pernah kau dapatkan."
Bahu Langlang itu mengangguk-angguk. "Baiklah anak muda, tetapi wawasanmu telah membuka mataku." Demikianlah, maka sejenak kemudian Paksi Pamekasan telah menarik tongkatnya, sementara Bahu Langlang pun telah mempersilahkannya kembali naik ke pendopo. Sejenak kemudian, maka Bahu Langlang dan istri utamanya telah membawa seorang gadis ke pendopo itu pula, seorang gadis yang matanya menjadi pengap. Nampaknya gadis itu tidak berhenti-henti menangis sejak ia berada di rumah itu. Paksi Pamekasan hanya sempat memandang gadis itu sekilas, tetapi yang sekilas itu telah memberi kesan kepadanya bahwa gadis itu memang cantik. Kemuning masih saja selalu menunduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.